Prediksi Hotman Paris soal tersangka baru kasus Brigadir J, ada 3 oknum berpangkat jenderal. Berbagai gosip tentang siapa yang bakal calon tersangka. Ya, kalau prediksi saya ya, tapi ini prediksi Hotman dari gerak-gerik tim sus dan penyidik, sepertinya bakal ada 3 dari kalangan oknum Brigjen sampai Irjen Pol bakal kemungkinan besar bakal tersangka dalam waktu dekat. Ya, memang harus hati-hati. Kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah, itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya. Jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya untuk kebaikan Polri ke depan. Harus dong, jadi jangan cuma dipidatokan atau dinarasikan, langsung jadikan tersangka, itu baru benar. Karena mereka itu kan sudah mengkhianati sumpah jabatannya atau janjinya, yaitu menghina Tuhannya, kemudian mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, terus membangkang kepada presiden, sedangkan presiden mengatakan buka, tapi mereka berusaha menutupi, menghalangi, menghilangkan barang bukti, kemudian menipu dan atau membohongi 270 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu sudah layak mereka dipidana. Pengacara kondang Hotman Paris terus mengamati perkembangan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini disampaikannya lewat unggahan terbarunya yang menduga jika akan ada calon tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hotman menduga jika kasus tersebut akan menyeret oknum perwira tinggi Polri sebagai tersangka baru. Tidak hanya itu, Hotman menduga jika tersangka baru dalam kematian Brigadir J akan ada 3 oknum. Ya, siapa yang bakal jadi calon tersangka? Kalau prediksi saya dari gerak-gerik tim khusus dan penyidik, sepertinya bakal ada 3 dari kalangan oknum Brigjen sampai Irjen Polisi, kata Hotman. Hotman juga berkeyakinan kasus kematian Brigadir J bukan tembak-menembak karena adanya bela diri seperti yang selama ini disampaikan Mabes Polri ke hadapan publik, melainkan ada faktor lain. Kemungkinan besar ya bakal dalam waktu dekat, tapi itu cuma dugaan saja, kata Hotman. Diberitakan sebelumnya, Hotman Paris punya dugaan kuat bahwa nantinya Baradae tidak terbukti bersalah setelah tersangka utama di balik pembunuhan berencana Brigadir J terungkap. Renungan pagi untuk Baradae. Pada saat kamu lagi sarapan pagi ini di tahanan, renungkanlah apa kata abangmu ini. Abangmu ini, Hotman Paris, sudah 36 tahun dalam dunia praktek hukum. Saya punya indera keenam, saya punya out of the box thinking, jadi benar turutilah saran saya. Dari arah penyidikan tim sus maupun penyidik ya, saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi polisi. Mungkin itu dari Irjen ataupun Brigjen polisi, dan ini saya melihat bukan 1 atau 2, bisa 3 orang. Ini analisa saya, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, pihak kepolisian telah punya bukti yang kuat terkait kasus kematian Brigadir J. Sehingga apabila Baradae jujur akan menentukan nasibnya sendiri dalam meringankan hukuman. Berarti tim sus maupun penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti dugaan bahwa ini bukan sekedar membela diri dari Baradae, bukan sekedar tembak-menembak, tapi ada faktor lain. Baradae, segera konsultasi dengan pengacaramu pakai pembelaan dalam pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori pidana yang diakui sebagai alasan maaf ya, adalah apabila menjalani perintah yang sah dari atasan, menembak ataupun membunuh orang bukanlah perintah yang sah. Namun itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu, dan pembelaan bahwa menjalani perintah dari atasan itu akan merupakan pembelaan yang sangat meringankan bagi kamu, kata Hotman Paris. Ya, sementara itu Irjen Ferdy Sambo ditahan, Kapolri akan umumkan langsung tersangka baru penembakan Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo akan mengumumkan perkembangan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadifropam Irjen Ferdy Sambo pada beberapa waktu yang lalu. Irjen Ferdy Sambo sendiri telah ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena telah menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik.
Kabar Eskrim Polisi Komjen Agus Andrianto meminta publik menunggu dengan sabar terkait pengumuman tersangka baru ini. Kendati begitu, Agus enggan mengomentari lebih lanjut terkait siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kasus tersebut akan segera terungkap. Insya Allah tuntas nih. Sebelumnya, tim khusus atau tim sus Polri langsung melakukan penahanan terhadap Baradae alias Richard Eliezer pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun saat ini Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka untuk tewasnya Brigadir Yosua. Dia dijerat dengan pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP. Dan terbaru, ajudan istri Irjen Polisi Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yakni Brigadir Riki Rizal juga telah ditetapkan tersangka untuk pasal pembunuhan berencana oleh tim khusus Polri. Brigjen Riki diduga terlibat dalam kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Andirian Jayadi mengatakan adapun Brigadir Riki tidak hanya ditangkap, melainkan sudah ditahan dan mendekam di Bareskrim Polri. Sementara Putri Chandrawati disebut lagi mempermainkan kasus Brigadir J mengaku trauma tapi membesuk Verdi Sambo. Ya, kemunculan Putri Chandrawati di hadapan publik setelah besuk Irjen Verdi Sambo yang sedang ditahan kini menjadi sorotan. Hal itu disampaikan oleh aktivis sekaligus Ketua Komunitas Sivil Society Indonesia Irma Huta Barat. Irma menganggap kemunculan Putri Chandrawati adalah bentuk dari dipermainkannya publik terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu dikatakan setelah acara solidaritas bertajuk Keadilan untuk Joshua di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Senin 8 Agustus malam kemarin. Dari mulai Ibu Putri Chandrawati yang katanya sakit-sakit terus, trauma tiba-tiba nongol, itu seperti mempermainkan kita semua, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV. Selain itu, Irma juga mengomentari ketidaktahuan publik atas keberadaan Irjen Verdi Sambo saat ini. Hal ini menurutnya menjadi bentuk ketidaktransparan lain dari Polri atas kasus tersebut. Bahkan dirinya menduga adanya persekongkolan baru antara personel Polri terkait ketidaktahuan publik atas keberadaan Verdi Sambo. Lebih lanjut, Irma melabeli orang-orang yang menurutnya terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini adalah kriminal kolaborator. Sebelumnya, Putri Chandrawati dengan tim kuasa hukum datang ke Makobrimob pada Minggu kemarin. Adapun maksud kedatangan dari Putri Chandrawati adalah untuk membesuk Verdi Sambo, sang suami. Kemudian di depan awak media, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya mencintai dan percaya pada Verdi Sambo. Lebih lanjut, Putri Chandrawati memohon doa agar dirinya bersama keluarga dapat menjalani masa-masa yang dinilainya sangat sulit ini. Namun, kata kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis, kliennya tersebut tidak dapat membesuk Verdi Sambo karena tidak memperoleh izin. Anggota Kompolnas Pungki Indarti menanggapi dugaan siraman uang Verdi Sambo kepada oknum Kompolnas demi mengamankan kasus Brigadir Joshua. Anggota Kompolnas Pungki Indarti tidak merespon saat ditanya adanya siraman uang dari Irjen Verdi Sambo kepada oknum Kompolnas untuk mengamankan kasus kematian Brigadir Joshua. Pungki hanya menanggapi